Saya Usmi Anggoboru Sinaga dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, sebelum kita membahas tentang hadis tematik, kita akan bahas kilas balik sejarahnya, yang mana saya akan memaparkan sedikit sejarahnya. Hadis ini adalah berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Baik, sedikit membahas ke sejarah hadis, yang mana penulisan hadis ini sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW, yang mana sahabat menerima apa yang dikatakan lalu mencatat apa yang disampaikan Rasulullah. Namun pada saat itu sahabat yang menuliskan masihlah sangat sedikit, sehingga materi hadis tersebut masih sangat terbatas gitu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hadis tematik. Hadis tematik itu dalam bahasa Arab adalah maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata mawada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, atau pengakuan, atau biasa disebut dengan takrir. Secara etimologi, maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-rafu yang berarti mengangkat. Maka yang dimaksud dengan tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mentafsirkan ayat Al-Quran. Hanya saja dalam metode hadis tematik, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah hadis itu sahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir tematik, hal itu tidak diperlukan karena Al-Quran itu sudah pasti kebenarannya begitu. Cara mendeteksi hadis itu sahih atau dhaif. Jadi berdasarkan dari Imam Ibnu Hajar, dia pernah menjelaskan sebagai perawi hadis ada yang meringkas hadis. Oleh karenanya setiap orang yang berbicara tentang hadis, hendaklah baginya untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatnya atau sanadnya, kemudian mengumpulkan lafaz-lafaz matannya. Jika sanad-sanad hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan keaslian, maka ia kemudian menjelaskannya bahwa itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama. Karena pada dasarnya yang lebih berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri. Selain itu, di dalam hadis Nabi banyak ditemukan redaksi yang bersifat umum, sedangkan dalam riwayat yang lain dengan topik yang sama bersifat khusus. Maka dalam kasus seperti ini, hadis yang bersifat umum tersebut harus dipahami secara khusus. Sama halnya ketika terdapat hadis dengan redaksi yang bersifat mutlak atau pengertian luas, dan muqayyad atau pengertian terbatas, dan mujmal atau global, dan mubayyin atau penjelas pada topik hadis yang sama.